Shalom. Malam Pak. Ya, apa kabar Ibu Dewi? Puji Tuhan, baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu atas kehadirannya dan kemurahan hatinya yang mau bersaksi pada malam hari ini. Dan saya berdoa supaya apa yang Ibu bagikan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Amin. bagaimana caranya Ibu bisa mengenal Tuhan dan bagaimana iman Ibu sebelumnya, ya, dari kepercayaan Ibu yang sebelumnya Ibu bisa ceritakan latar belakang Ibu dan bagaimana sampai Ibu bisa mengenal Tuhan. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Saya berlatar belakang dari Muslim dan saya juga lahir. Saya notabene orang Sunda ya, saya orang Banjarsari dan keluarga saya juga semuanya Muslim dan saya dibesarkan oleh keluarga Muslim. Tetapi pada tahun 1907 berapa ya 94 saya ke Tangerang karena saya punya kakak juga di Tangerang satu yang udah lama bertempat tinggal di sini gitu. Tetapi pada perjalanannya saya selalu dipertemukan dengan uh, seorang Kristen gitu. Tapi hati saya juga dari dulu juga tidak tertarik gitu, tidak tertarik kepada Kristen, malah bertentangan. Dulu sempat saya sudah mau dibaptis, tetapi Katolik, tetapi saya tidak jadi dibaptis karena ada satu hal yang memang tidak memungkinkan, akhirnya saya tidak jadi. Ternyata rencana Tuhan terus berjalan di dalam kehidupan saya tanpa saya sadari ya. Akhirnya saya pun menikah dengan suami saya yang memang orang Kristen. Tapi sudah perjanjian di dalam keyakinan kita ya tetap masing-masing saja gitu. Saya juga Ya, nggak mau Bu, mengikuti suami, Bu ya, Novi, mic-nya ya. bisa didekatin ke mulut Bu supaya bisa suaranya agak jelas ya. Oh ya, ya Pak. Sudah jelas Pak. Agak dekat lagi ke mulut Bu, sedikit. Agak dekat lagi supaya lebih besar suaranya. Oke, silakan Bu. Ya, sudah jelas ya Pak. Enggak. Ya silakan Bu, silakan. Ya. Setelah itu saya juga ya seorang muslim tetap saya menjalani kewajiban saya sholat, saya puasa. Gitu. Jika Idul Fitri datang, saya melaksanakan sholat id gitu kan. Cuman ya yang saya rasakan itu Pak, saya selalu sendiri gitu. Kalau sholat id saya sendiri, karena kan suami Kristen gitu. Tapi suami juga kalau misalkan Natal saya juga udah Pak gitu ke gereja, yuk saya nggak apa-apa, saya cuma nemenin doang gitu, nggak apa-apa saya cuma liatin doang, kamu ibadah nggak masalah. Saya nggak pernah melarang suami juga, dan saya nggak pernah ngajak suami untuk Muslim karena dia sudah bilang kalau saya dari kecil sudah Kristen dan sekarang pun 1000% saya tetap percaya Tuhan Yesus gitu. Dan dalam perjalanan rumah tangga saya sendiri juga bingung ya Pak. Ini kok rumah tangga saya mau dibawa kemana gitu. Satu satu perahu tapi kita beda tujuan gitu. Jadi nahkodanya mau kemana, penumpangnya mau kemana. Nah nanti saya juga bingung sampainya mau kemana gitu. Kebetulan di tahun 2017 itu puncak-puncaknya saya merasa kok hidup saya kok begini gitu, nggak ada kedamaian dalam rumah tangga, selalu banyak masalah. Tapi bukan berarti saya juga waktu itu belum belum kepikiran untuk ikut suami, saya masih tetap bertahan gitu, di dalam iman saya, karena saya tahu dulu kan orang tua suka bilang jangan suka ikut-ikutan orang gitu. Eh, Agama kita itu agama yang paling benar gitu, jadi kamu jangan terpengaruh gitu. Saya selalu dengar omongan orang tua saya begitu. Dan kakak saya juga haji, semuanya sudah haji, sudah naik haji semuanya.
cuman saya aja yang belum. Karena memang kan saya punya suami non muslim gitu. Saya nggak mungkin naik haji. Tapi saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim tetap. Nah, di bulan Agustus 2017 kebetulan suami saya suka Ya, teman-teman, ini sinyalnya kelihatan agak terganggu ya. Kita coba hubungkan kembali dengan narasumber karena jaringan kelihatannya agak lemot nih. Ya, coba cepat dihubungi kembali supaya bisa terhubung ulang. Ya, teman-teman, memang di dalam hidup ini kita perlu berhati-hati dengan apa yang sedang kita jalani, apalagi itu menyangkut iman. Ya, karena iman kita adalah yang paling penting. Iman itu berbicara tentang kekekalan, kehidupan kekekalan. Kalau kita tidak beriman kepada Tuhan yang benar, maka itu akan menjadi bahaya buat hidup kita. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang benar yang bisa membawa kita ke surga. Bukan iman yang salah, iman yang benar. Oleh sebab itu perhatikan itu iman kita ya. Artinya iman itu penting sekali. Kepada Tuhan siapa kita percayai. Kalau kita salah mempercayai maka kita akan binasa, kita akan terhilang. Ya, ini Ibu Novita sudah tersambung kembali. Halo Ibu. Iya Pak. Ya, suaranya kok kecil sekali ya Bu? Ini padahal volumenya udah besar Pak. Kenapa ya? Apa hands free-nya kali? Coba nggak pakai hands free Bu. Ada hands free yang lain nggak? Halo? Salam. Shalom, tapi kecil juga. Ibu punya hands free yang lain nggak? Ada hands free yang lain nggak? Ya mohon sabar ya Nggak ada teman-teman. Pak. Ini, hah? Nggak ada Pak. Halo? Nggak ada ya? Kecil. Halo? Halo? Halo. Halo? Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya agak besar aja suaranya Ibu ya. Iya iya. Oke. Ya silakan lanjut Bu. Maaf terputus. Iya pada waktu itu ya saya berpikir saya yang mengalah gitu, lebih baik saya yang mengalah daripada setiap hari saya juga merasa gimana nih gitu, kebingungan juga mau dibawa kemana gitu. Suami juga nggak mau beribadah, terus mau ikut saya juga dia nggak mau gitu kan. Nah pada suatu malam suami saya memang sering nonton YouTube ya, sering lihat-lihat kesaksian apa. Nah kebetulan waktu malam itu suami saya tertidur, saya lihat HP-nya masih hidup, saya dengerin itu, saya liatin, oh dia lagi nonton ini siapa namanya Pak Saifuddin Ibrahim gitu. Kebetulan kan beliau juga latar belakangnya dari Islam. Pas saya dengerin beliau lagi bicara perbandingan antara Islam dengan Kristen gitu. Jadi kalau sekarang kita walaupun orang Islam, tapi kalau nggak sholat nggak puasa juga sama juga katanya masuk neraka gitu kan. Terus kenapa sih hidup itu harus dibikin repot gitu? Kan yang simpel-simpel aja gitu. Pokoknya lagi ngebahas gitu, pas saya renungin, benar juga ya, kenapa saya mesti ribet gitu kan? Kenapa saya cari yang simpel-simpel aja? Waktu itu saya nggak tahu juga kalau menjalani seorang Kristen itu ternyata lebih sulit Pak sekarang gitu. Nggak seperti yang saya bayangin dulu gitu. Lebih sulitnya itu kalau dulu kan saya dengan keyakinan saya yang dulu gitu kan. Kalau misalkan saya
ini ya saya nggak tergantung 100% kepada Tuhan yang saya sembah gitu. Saya masih boleh maaf nih, saya masih boleh ke dukun gitu, saya masih bisa minta tolong ke sini ke situ gitu kan. Nah kalau sekarang kan di dalam Tuhan Yesus itu diajarkan ya kita harus bergantung berharap kepada Tuhan saja gitu kan. Jadi nggak ada istilah kita bisa ke sana ke sini lagi gitu. Jadi kita berdoa dan percaya kepada Tuhan, pasti mujizat itu akan terjadi gitu. Dan sering mendengarkan firman Tuhan atau sering menyatakan firman Tuhan, di situ pun pasti mujizat Tuhan terjadi. Pasti Tuhan Yesus tolong kita. Gitu. Kalau dulu kan saya masih suka ke sana ke sini gitu kan. Suka minta tolong ke sana kemari. Nah, akhirnya di tahun 2017 saya eh, merubah mindset saya, coba saya untuk mengalah. Akhirnya saya telepon temen tuh, teman saya juga sama Pak. Dia dulunya itu dari Muslim ya, suaminya kebetulan orang Manado. Nah, saya suka dengar cerita-cerita dia kan. Nah, akhirnya saya hubungin dia, Bupit, boleh nggak ya saya ikut ibadah gitu besok? Oh boleh kata dia. Oh, Bu Nopi mau dijemput? Nggak usah, nanti saya ke sana aja. Di mana gerejanya? Nah, singkat cerita, pergilah tuh hari Minggu saya ke gereja. Saya bilang waktu hari Sabtunya saya bilang ke suami, tapi nggak ada respon dari suami. Suami saya ya diem aja gitu. Saya bilang ke gereja, kayak nggak percaya. Ya. Akhirnya hari Minggu saya ke gereja bawa anak saya yang kecil sama cucu saya yang masih kecil. Nah setelah saya ke gereja, pas saya nginjek gereja itu, kok saya aneh ya gitu sendirian, nggak ada yang kenal, terus gimana nih caranya, masih bingung-bingung gitu kan. Akhirnya saya duduk aja. Nah, karena cucu saya masih kecil waktu itu, dia mungkin nggak biasa dengar suara keras gitu, bising kan, puji-pujian, nangis. Akhirnya saya waktu itu, ya udahlah daripada nangis gitu, saya kebingungan, saya pulang. Minggu kedua saya mau berangkat ke gereja lagi, cucu saya sakit. Nah, saya bilang, Bupit, hari ini saya nggak bisa ke gereja, mungkin minggu depan. Nah, minggu ketiganya saya juga nggak tahu kalau suami saya juga punya pergumulan sendiri. Nah, di Jumat paginya itu suami saya berdoa eh, apa yang dia permasalahan dia. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu baik banget. Sorenya langsung Tuhan jawab apa yang suami saya doakan itu gitu. Nah, hari Sabtunya saya bilang, Pak, saya mau ke gereja lagi ya. Kapan? Besok. Gereja mana? Saya mau gereja Bu Pipit aja, saya bilang. Karena kan kemarin juga ikut dia. Oh ya udah, ayo, Papa juga mau ke gereja. Ah, saya seneng banget tuh. Yang bener, Pak. Iya, serius, iya. Oh, ya udah, saya bilang. Karena kan saya pikir kalau misalnya saya ikut orang lain kan beda sama yang suami sendiri yang bawa gitu kan. Jadi saya ada yang bimbing, jadi saya ada yang nuntun gitu kan. Kalau saya nggak tahu dikasih tahu gitu. Kalau sama suami kan lebih enak. Nah puji Tuhan di bawah bimbingan Pak Hengki Pungus itu gembala saya dan Bu Yesi, saya di situ dikasih tahu, diajarin bagaimana caranya seorang Kristen. Terus akhirnya saya juga sering diajarin cara mindset saya dirubah gitu kan. Yang dulunya saya orang manusia lama terus sekarang jadi manusia baru, nah harus seperti ini gitu. Akhirnya puji Tuhan saya di tahun 2017 Desember tanggal 25 saya dibaptis. Nah, setelah saya dibaptis saya pikir udah nih selesai nih kayaknya masalah saya mungkin nggak terlalu ribet gitu, nggak terlalu banyak karena kan saya udah ikut suami, mungkin suami juga lebih sayang sama saya pikir gitu kan. Ternyata masalahnya itu malah bertambah karena pas keluarga saya tahu kalau saya masuk Kristen, karena saya suka bikin status-status kan, mereka suka baca. Nah, saya seperti dibuang gitu, saya diblokir, WA saya diblokir, kalau saya ngehubungin mereka, mereka bilang salah sambung. Saya pikir ya sudah, kalau memang saya dibuang ya nggak masalah. Saya dulu masih Muslim pun saya kan juga hidup sendiri. Saya pikir kan saya cuma sama suami, sama keluarga di sini gitu. Saya juga nggak terlalu
peduliin juga sama orang tua. Sekarang saya sudah punya Tuhan yang baik gitu kan, yang bisa, yang punya apa, yang bisa ngasih pengharapan ke saya, ya kenapa saya takut gitu kan. Saya dibuang sama keluarga. Dan sama teman-teman saya sendiri juga yang muslim, dijauhin juga saya. Katanya jangan berteman sama si Nopi katanya. Dia mah murtad gitu. Ya seiring waktu saya berdoa, Tuhan, semua teman-teman saya yang sekarang menjauhi saya bilang, ampuni mereka karena mereka nggak tahu kasih Tuhan itu seperti apa. Karena mereka nggak mengalami. Tapi puji Tuhan, seiring waktu, sekarang mereka baik semua. Sudah baik semua, sudah mau menerima perbedaan saya sama mereka gitu. Dan mereka juga kadang nanya-nanya gitu, gimana setelah sekarang masuk Kristen. Saya bilang puji Tuhan, saya bilang sekarang saya ditolong Tuhan, dipulihkan. Saya bilang walaupun secara ekonomi mungkin orang lain kan cuma ngelihatnya itu dari ekonomi, mungkin orang lain lihat saya biasa-biasa aja gitu kan, nggak bisa kebeli ini kebeli itu, tapi hati saya yang tentram, terus saya juga rumah tangga yang diberkati Tuhan ya. Jadi setelah saya ikut Tuhan Yesus, ya puji Tuhan gitu, hati saya dipulihkan, terus cara berpikir saya juga berubah gitu kan. Yang dulu mungkin saya kalau misalkan sering marah atau sering ngelawan sama suami, ya sekarang puji Tuhan gitu. Tuhan sering uh, ngasih tahu saya dengan firman itu bahwa kita itu harus banyak sabar, banyak mengalah, punya kasih gitu. Kasih itu kasih yang agape gitu kan. Jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan. Cuman itu sekarang jadi saya punya kekuatan bahwa Tuhan itu segala-galanya buat kita. Saya juga punya tujuan hidup, bahwa hidup itu bukan cuman mementingkan dunia gitu. Bukan itu yang terpenting. Kita harus melayani, harus bisa menyenangkan hati Tuhan, dan juga harus punya kasih yang agape gitu. Dan kalau misalkan dulu saya yang sering marah, terus sering melawan gitu, sekarang saya harus berubah. Dan saya sering baca di Amsal, saya belajar di Amsal juga. Kalau misalkan kita ingin seseorang itu berubah, jangan paksa orang itu berubah, tapi harus dari diri kitanya sendiri yang berubah gitu. Jadi puji Tuhan setelah saya banyak belajar, banyak dibimbing oleh gembala saya, dan saya juga puji Tuhan juga dipakai Tuhan untuk melayani di gereja saya gitu. Ya sekarang hidup saya lebih banyak sukacita. Malah setiap hari saya bersukacita. Walaupun mungkin banyak teman-teman yang apa ya, banyak lah pasti, ngapain sih lu Kristen, masuk Kristen juga sama aja, lu susah-susah juga. Tapi bukan itu yang ada di hati saya sekarang gitu. Bukan masalah materi. Saya sekarang nggak terlalu fokus terlalu materi. Yang penting, dunia ini memang sudah dekat dan Tuhan sudah mau datang. Jadi kita itu harus berubah, harus bisa melayani Tuhan, melayani sesama kita. Kita punya kasih kepada saudara kita gitu. Dan saya juga rindu kapan-kapan saya pengen pulang gitu, pengen ke rumah orang tua. Biarin mau diusir mau diapa itu udah resiko gitu. Yang penting sekarang saya punya ketetapan hidup, sudah iman saya udah benar-benar udah ketemu apa yang saya cari selama ini gitu. Dan suami juga puji Tuhan sekarang sudah kembali lagi, yang dulu udah hilang sekarang kembali lagi, dan anak-anak saya juga sudah dibaptis. Banyak setelah saya percaya Tuhan, banyak yang Tuhan nyatakan gitu di dalam kehidupan saya, entah itu pertolongan, pemulihan, terus kesembuhan, banyak sekali yang setelah Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Jadi saya sangat bersyukur di usia saya yang sudah 40 lebih, Tuhan
kasih saya kesempatan untuk bertobat, untuk percaya Tuhan Yesus, untuk menemukan jalan yang benar gitu. Jadi saya juga lebih bersuka cita aja sekarang. Saya bersyukur aja kepada Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau misalkan Tuhan itu tidak menjamah saya waktu itu, tidak memberikan kesempatan tobat kepada saya, nggak tahu saya nanti jadi apa gitu kan. Dan saya sangat ingat dulu waktu saya punya tetangga orang Kristen, dia suka nyanyi-nyanyi kan, nyanyi-nyanyi, saya kadang-kadang, ih ini orang kok berisik banget sih nyanyi-nyanyi gitu. Ternyata sekarang saya begitu, entah itu di jalan, tadi mana tanpa saya sadari gitu, saya memuji Tuhan, saya menyatakan bahwa Tuhan itu baik gitu. Saya selalu seperti itu. Kadang suami saya juga, ih nyanyi melulu sih. Ya nggak apa-apa, saya bilang, saya nyanyi kan bukan nyanyi yang enggak, saya bilang saya memuji Tuhan. Ya, banyak sekali yang saya rasakan saat ini. Dan untuk pertumbuhan iman saya, puji Tuhan juga, saya banyak mengalami pertumbuhan, banyak mengalami perubahan, dan saya juga berterima kasih kepada gembala saya yang sudah dengan sabar, dengan mau selalu menerima dengan keluh kesah saya gitu, karena saya kan dulu memang nggak tahu, jadi saya dikit-dikit nanya. Puji Tuhan, saya punya gembala yang baik, bijaksana, dan mau peduli kepada kami gitu. Dan banyak pertolongan juga dari Bapak Gembala saya yang sudah kami rasakan gitu. Di saat suami saya sakit sampai muntah darah, waktu itu suami saya kan pengen berhenti merokok. Nah akhirnya dari gereja ini coba kita doain biar Pak Beni berhenti ngerokok gitu. Ternyata malam-malam itu muntah darah. Akhirnya saya telepon suami saya datang ke rumah, akhirnya didoain, tapi masih tetap, oh ya udah besok kita ke rumah sakit. Jadi Pak Gembala dan Ibu Gembala saya yang bolak-balik ke rumah sakit ngurusin suami saya, tapi di ronsen nggak ada apa-apa gitu. Di ronsen dilihat nggak ada apa-apa, tapi kok bisa muntah darah. Terus puji Tuhan waktu itu suami saya juga berhenti ngerokok, mungkin karena itulah cara Tuhan gitu kan, cara Tuhan bagaimana menjamah seseorang supaya berhenti, dibuat seperti itu. Tapi setelah itu kan Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan gitu, Tuhan pulihkan hatinya, dipulihkan kesehatannya. Banyak seperti Bu Novi. Karya Tuhan. Iya. Suaranya kok kecil, Bu? Bisa dibesarin sedikit ininya, suaranya, volume ini, ya. Oh. Ya. Ini saya udah besar, Pak. Ya, ini baru agak jelas ini. Tadi agak kecil lagi. Oh. Iya, ya. Saya udah kenceng nih, Pak, nih ngomongnya, Pak. Iya, ya. Agak dekatin mic-nya. Oke, lanjut, Bu. Oke. Jadi banyak karya Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup keluarga kami ya. Bahkan sekarang di saat pandemi, mungkin orang lain banyak yang kerjanya diberhentikan gitu kan. Terus bisnisnya juga mungkin banyak yang hancur. Tetapi puji Tuhan, saya ditolong Tuhan, anak saya juga masih tetap bekerja. Terus suami saya juga orderan tetap berjalan terus gitu, ada aja, entah itu dari Jawa, entah itu dari mana. Dan saya ingat ya dulu sebelum saya itu mengandalkan Tuhan, setiap mau Lebaran atau mau Natal, Pak, saya itu selalu selalu kekurangan karena pabrik tutup, jadi orderan pun nggak ada gitu. Jadi kami udah siap-siap nih, mau kasih ke siapa nih gitu kan, mau minjem ke siapa gitu. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Setelah saya mengandalkan Tuhan, banyak berdoa, di tahun sekarang ini walaupun pandemi, saya tidak sampai
minta bantuan kepada orang lain, cukup ke Tuhan Yesus saja gitu. Saya selalu Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya kuasa. Saya bilang kalau kuasa Tuhan itu tidak terbatas, tapi kuasa manusia itu terbatas. Kalau saya minta tolong ke manusia pasti ada bosennya gitu kan. Ini orang minta tolong melulu gimana? Gitu. Tapi kepada Tuhan pasti Tuhan nggak ada bosennya, karena walaupun kita berbuat salah, walaupun kita berbuat dosa, tetap Tuhan memberkati kita gitu. Tetap Tuhan tolong kita. Itu yang saya yakini gitu. Kayaknya puji Tuhan aja sih Pak, sekarang kehidupan saya banyak berubah, banyak saya rasakan, dan saya berharap untuk kedepannya, untuk saudara-saudara atau teman-teman saya ya, kiranya Tuhan juga jamah mereka, Tuhan juga kasih kesempatan kepada mereka, dan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa mereka, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Yang dulunya saya juga suka tertawa ya, suka menertawakan orang Kristen. Nah sekarang saya sendiri sekarang percaya Tuhan Yesus gitu, dan saya merasakan kasih Tuhan itu begitu besar dan nyata. Tuhan Yesus itu memang Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, dan menurut saya sekarang yang saya rasakan yang memang Allah yang benar gitu, yang wajib kita sembah gitu. Kiranya sekian Pak kesaksian dari saya. Mungkin lain waktu saya bisa kesaksian lagi. Haleluya. Ya, terima kasih Bu Novi. Ya, terima kasih luar biasa yang Ibu bagi pada kita ini pembuktian bahwa Tuhan Yesus itu harus dialami. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya cerita di dalam buku, karena kalau cerita di dalam buku itu bisa saja orang ngarang atau dongeng. Tapi kalau cerita yang di dalam Alkitab ini itu terbukti. Dulu kan Ibu juga suka menertawakan Tuhan Yesus, tapi sekarang mengalaminya. Kan kalau orang sudah mengalami berbeda dengan orang yang belum mengalami. Kalau orang mempercayai Tuhan tapi tidak mengalami, sebetulnya bukan Tuhan yang dia percayai, tapi manusia. Karena apa? Karena dia percaya terhadap karangan manusia, dia percaya terhadap tulisan manusia. Tapi kalau orang percaya dan mengalami, berarti dia memang percaya kepada Tuhan karena dia mengalami Tuhan. Begitu teman-teman. Kalau kita mau supaya tidak tersesat, mempercayai Tuhan harus dialami. Ya, kalau kita bilang dia maha kuasa, kuasanya harus kita rasakan. Sama seperti yang dialami oleh Ibu Dewi. Dia mengalami kuasa Tuhan. Dia mengalami kasih Tuhan. Nah, kalau kita cuma bilang dia Tuhan Maha Kuasa, dia Tuhan Maha Kuasa, sementara kita tidak pernah mengalami kuasanya. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai suatu kebenaran? Itu kemungkinan besar kita sedang tersesat. Tetapi kita di dalam kebodohan kita mengatakan Tuhan Maha Kuasa. Jadi alamilah ya. Supaya apa? Supaya hidup ini benar-benar berjumpa dengan Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar, dia Tuhan yang baik. Tuhan yang baik itu seperti yang dikatakan di dalam firman-Nya itu jelas. Tidak bisa dibantah. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah. Mintalah berkat buat mereka. Tidak ada manusia yang bisa mengajarkan seperti ini. Dan inilah firman Tuhan. Dia mengajarkan yang baik. Berdoalah buat musuh-musuhmu. Mintalah berkat buat mereka. Kalau Tuhan Yesus berfirman seperti ini artinya dia Raja Damai. Tidak akan ada pertikaian. Karena apa? Dikatakan berdoa buat musuh-musuhmu. Minta berkat buat mereka. Artinya kita terus dipanggil untuk menghadirkan kebaikan. Menghadirkan kedamaian. Bukan orang yang suka teriak, provokasi, dan segala macam. Tuhan Yesus itu mengajarkan kebaikan. Ya. Tuhan Yesus berkata, jika kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri. Ya, itulah Tuhan Raja Damai.
dia damai, dia sukacita, dia memberikan sesuatu yang baik, yang bermanfaat buat manusia. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan iman kita, jangan sampai kita beriman tapi ternyata bukan firman Tuhan yang kita imani, tapi kita sementara beriman kepada huruf-huruf, kepada kata-kata yang tidak terbukti, yang tidak kunjung menjadi nyata di dalam hidup ini. Ya, kita di dalam hidup ini sebagai manusia sangat sederhana untuk memiliki kebenaran, dia harus terbukti dan dia harus nyata. Harus terbukti. Di dalam hidup ini, di pengadilan juga sama. Kalau dikatakan bahwa kebenaran, coba lihat dalam hukum, ya, dalam kepolisian, itu harus ada 2 alat bukti. Jadi ada buktinya dulu baru bisa dinyatakan perkara itu benar. Itu loh suatu sistem yang sangat logik, suatu sistem yang sangat akurat, suatu sistem yang sangat memenuhi nilai-nilai yang diharapkan oleh manusia. Harus ada 2 alat bukti. Kalau Tuhan Yesus bukan hanya 2 alat bukti. Semakin kita masuk di dalam Dia, semakin mujizat itu semakin nyata karena kita mengalaminya secara nyata. Jadi itu pembuktian bahwa Dia adalah Tuhan. Tapi kalau cuma kata-kata di buku, terus kemudian kita disuruh percaya kepada Tuhan tapi tidak terbukti, nah inilah yang menjadi berbahaya buat kita. Bu Novi, bisa Ya dengar Pak, suara saya? Ya, dengar. saya mau bertanya dulu sedikit nih. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu sempat mendengar khotbah seorang hamba Tuhan, Ya, sehingga itulah yang membuat Ibu beralih dari keyakinan yang lama. Ibu bisa iya. ceritakan pada momen mana itu terjadi sehingga Ibu mengambil satu kesimpulan bahwa Ibu akan percaya Tuhan Yesus. Itu seperti apa Bu kejadiannya? Bisa tolong diulang Bu? Iya, baik Pak. Ya. Itu waktu itu saya cuma dengar juga nggak banyak ya Pak, karena saya juga waktu itu bangun tidur, terus saya lihat gitu, Hmm. saya dengar. Saya jadi waktu itu karena mungkin pikiran saya juga kan lagi agak kacau Pak ya, banyak pikiran gitu, Hmm. banyak terlalu apa ya, kesana kesini gitu. Jadi saya cuma menangkap Ya. ini simple aja saya waktu itu. Iya ya, saya sekarang muslim, Hmm. tapi saya juga juga jarang, puasa juga nggak full 1 bulan itu 30 hari gitu kan, saya kadang belang-belang gitu. Terus Hmm. kalau saya puasa nggak sholat juga, saya juga sama kok masuk neraka gitu. Hmm. Kenapa saya nyari yang ribet-ribet gitu? Cari aja yang Hmm. simpel. Saya pikir kan dulu orang Kristen kan ke gereja cuma seminggu sekali gitu kan. Terus Hmm. mereka juga nggak selalu masuk ke gereja boleh pakai sepatu gitu, nggak harus bersih banget gitu, terus harus ngambil air wudhu dulu, bagaimana itu enggak. Terus mereka bangun tidur puji-pujian terus berdoa juga mereka juga nggak masalah gitu kan, berarti kan lebih simpel. Hmm. Saya pikirnya begitu aja Pak waktu itu. Hmm. Jadi ya udahlah, coba saya mau. Waktu itu kan saya belum kenal Tuhan Yesus Pak, waktu itu belum tahu Oh. ajaran apa kan. Saya cuma Hmm. dengar-dengar itu aja karena suami juga nggak pernah ngajarin saya yang sampai mendalam gitu, karena suami pun tidak menjalaninya gitu. Kristennya cuma Kristen KTP ibarat kata gitu. Hmm. Jadi saya waktu itu saya ambil ambil simpelnya aja, nggak kepikiran bahwa saya nggak bisa membandingkan karena saya kan Al-Quran juga saya tidak begitu mendalami dan Alkitab juga saya Hmm. belum baca kan, belum tahu isi Ya. Alkitab itu apa dan Tuhan Yesus itu seperti apa saya belum tahu. Jadi saya cuman yang yang ada di pikiran saya aja waktu itu, yang saya orang awam gitu kan, bukan yang Hmm. pinter dalam agama. Jadi saya ngambilnya tuh yang simpel-simpel aja Pak gitu. Ya udahlah, coba saya mau ke Kristen aja, siapa tahu kalau misalkan saya masuk Kristen, suami saya juga jadi sayang sama saya gitu. Saya pikirnya begitu aja. Terus mungkin saya juga kalau katanya, kan ini katanya ya Pak ya, kalau orang Kristen itu kalau susah-susah tuh bisa ditolong begitu. Itu saya pikiran pikiran manusiawi lah Pak gitu. Ya. Tapi setelah saya kenal Tuhan Yesus, setelah saya dibimbing, ternyata untuk
untuk menjalaninya ya Pak ya, saya rasa lebih Iya. sulit Pak. Lebih sulit karena apa? Hmm. Harus bisa mengampuni orang yang menyakiti kita gitu. Terus Iya. harus bisa bersabar, harus bisa mengalah gitu. Itu sebetulnya sulit Pak gitu. Dan di agama yang dulu itu saya nggak pernah diajarin. Karena dulu itu ya ibarat kata saya suka begini. Ada kan orang sering Pak yang bilang gini, kalau lu baik, gue lebih baik gitu kan kasarnya nih. Kalau lu Hmm. jahat, gue bisa jahat gitu. Hmm. Kalau lu jual bisa beli. Nah, kalau di iman Kristen kan nggak ada yang begitu, Pak. Kita harus penuh Hmm. kasih gitu. Kalau orang jahatin kita, ya kita harus bisa berkatin, doain gitu. Malah suruh doain kan, Pak gitu. Kalau di iman Kristen, justru saya sekarang tuh dituntut gitu, dituntut seperti itu. Gitu. Jadi saya harus meninggalkan manusia lama saya dan saya harus lahir baru gitu sebagai orang Kristen. Saya harus menunjukkan jati diri saya bahwa saya itu berubah gitu Pak dalam bersikap, Amen. dalam berpikir gitu. Ya, Itu puji sih Tuhan. Pak. Ya, luar biasa. Dan bagaimana setelah Ibu, kan tadinya waktu Ibu dengar itu ceramah pendeta, Ibu kan istilahnya belum terlalu paham juga ya. Iya. Dan bagaimana setelah Ibu masuk ikut Tuhan Yesus, apakah ada penyesalan atau kepengen balik atau bagaimana, Bu? Enggak Pak, enggak ada rasa penyesalan. Justru saya bilang saya bersyukur. Di usia Ya. saya yang tidak muda lagi, Tuhan kasih saya kesempatan untuk bertobat, gitu kan, untuk percaya Tuhan Yesus. Dan banyak sekali yang Tuhan nyatakan di dalam hidup saya gitu. Justru saya bersyukur banget Pak. Nggak ada rasa penyesalan. Justru saya hati saya menggubu-gubu Pak. Kalau misalkan ada tetangga atau teman saya kasih. Saya tidak menginjili Pak. Saya tidak menginjili, tapi saya kasih contoh dengan sikap saya. Terus saya bilang, misalkan ada tetangga saya yang susah bayar utang, terus orang yang diutangin itu kan marah-marah gitu. Ini orang masih disumpahin gini-gini. Saya suka kasih tahu, saya bilang jangan disumpahin, didoain. Saya bilang kalau disumpahin orang kalau nggak punya rezeki malah nggak bisa bayar utang. Coba didoain, saya bilang. Kalau kita punya berkat, diberkatin. Kok bisa begitu? Ya Iya. memang harus seperti itu, saya bilang gitu. Jadi gimana ya Pak? Ya merubah mindset saya lah, puji Tuhan lah saya bisa berubah, Pak. Saya Haleluya. bersyukur banget. Suami saya juga Iya. dipulihkan, dan saya juga dipulihkan. Jadi nggak ada rasa penyesalan sama sekali nggak ada Pak. Jadi berarti dalam pengertian bahwa setelah Ibu ikut Tuhan Yesus, Ibu tambah jelas memahami bahwa Tuhan Yesus itulah kebenaran. Dan apa yang Amin. diajarkan itu adalah firman yang bisa memerdekakan kita dari hal-hal yang selama ini mungkin menyiksa kita atau mengganggu hidup kita. Seperti itu, Bu? Ya, ya, betul Pak. Ya. Yang saya pikiran tuh kalau sedikit-dikit kan dulu saya marah gitu, marah terus kasar juga. Saya ngomong ke suami suka kasar gitu. Kalau maaf nih, kalau suami bilang misalkan anjing lu gitu, saya balas Pak. Gitu saya balas gitu. Juga anjing gitu. Kalau dulu saya begitu Pak. Saya akuin emosi saya tuh nggak terkontrol dulu ya. Tapi setelah sekarang saya Yesus, saya banyak ditegur juga. Mungkin pimpinan Roh Kudus juga buat saya gitu. Karena saya juga bersedia untuk melayani di gereja. Saya belajar taat dan setia gitu. Apa yang diperintahkan oleh gembala saya coba jalanin aja gitu. Walaupun saya nggak bisa, saya jalanin. Gitu. Saya suruh berdoa ini itu, atau saya suruh jalan ke sana ke sini. Ya saya jalanin aja gitu Pak. Tapi saya yang penting suami ngizinin gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Dengan pengertian bahwa kata-kata kasar, kata-kata kotor, Ibu sudah bisa lepas dari hal-hal seperti itu ya? Puji Tuhan Pak. Sekarang Jadi saya tidak membalas cara-cara yang tidak baik. Artinya cara-cara yang kotor, memaki-maki suami, sudah tidak lagi ya Bu?
sudah tidak lagi Pak, puji Tuhan. Oh, haleluya. Ibu, kenapa bisa seperti itu? Berarti kuasa Tuhan Yesus itu nyata di dalam seorang Novita Dewi. Seperti itu, Bu? Iya, benar-benar. Ya, Ya, yang tadi artinya, saya bilang, ya, karena saya mungkin sering minta Tuhan tolong kasih saya hati nurani gitu, tolong kasih hmm, tolong saya kesabaran dan hati Tuhan gitu, biar seperti Tuhan, amen. biar seturut Tuhan gitu kan, biar saya bisa Hmm, sabar walaupun yang orang lain lakukan gitu terhadap saya bisa menerima dan saya tidak membalas gitu. iya, luar biasa. Nah, di dalam perjalanan iman Ibu, ini kan ikut Tuhan kan tidak mudah. Ibu sudah merasakan selama beberapa saat ini ikut Tuhan Yesus. Nah, kira-kira komitmen apa yang Ibu bisa berikan kepada Tuhan? Ya, karena Tuhan Yesus sudah bilang di dalam firman bahwa mengikut Dia harus pikul salib. Itu saya. Kenapa pikul salib? Karena dunia tidak bisa menerima kebenaran. Dunia akan membunuh kebenaran. Nah, salib itu adalah penderitaan karena kebenaran. Kita bisa sampai dibunuh karena kebenaran. Jadi orang-orang yang dikuasai setan, orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, mereka akan sangat marah kepada kita. Kenapa? Karena kita mempercayai Tuhan Yesus dan mereka dikuasai oleh iblis. Nah, kira-kira bagaimana komitmen Ibu sama Tuhan? Apakah kalau tantangan makin besar, apakah Ibu akan tetap setia kepada Tuhan Yesus? Atau mungkin, sayonara Tuhan Yesus? Atau bagaimana, Bu? Ibu bisa jelaskan kepada kita. Saya sudah dari pertama ya Pak, pertama saya ikut Tuhan Yesus, itu saya sudah Ya, diproses Pak. Dan prosesnya itu ya. nggak enak juga gitu kan. Saya udah Hmm, dikucilin, udah dibohong sama keluarga, sama teman-teman saya juga dijauhin gitu kan. Terus ngelihat suami juga nggak langsung berubah 100% kan Pak gitu kan. Secara hmm, perlahan gitu. Saya juga sering, lu baru juga kemarin masuk Kristen lu udah ngkhotbahin orang apa gimana gitu kan, saya juga sering digituin gitu. Kalau saya ngasih sedikit nasihat pasti saya dibalikin seperti itu. Tapi komitmen saya sama Tuhan, apapun yang terjadi saya tetap percaya Tuhan Yesus dan saya tetap uh, dalam iman saya saat ini gitu, saya nggak akan berubah. Dan berarti untuk berarti setia sampai ya, mati ya, Bu? amin Pak, iya Ya. Berarti Tuhan Yesus harga mati ya? iya Pak. Ya, ya, ya. Luar biasa. Oh, haleluya. Karena Ibu Dewi mengalami Tuhan. Jadi orang yang sudah mengalami ya tidak bisa dibantah, tidak bisa Iya, dibantah, tidak bisa dipengaruhi. Orang yang sudah mengalami bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang terbukti, ya. Kalau dihukum dua alat bukti sudah cukup. Tidak disangsikan lagi bahwa perkaranya benar, bahwa ini orang iya, bersalah, ya. Perkaranya benar. Nah, begitu juga manusia ini kan tidak mungkin percaya beli kucing dalam karung, apalagi tentang iman, teman-teman. Imanmu itu pastikan bahwa Anda dapat membuktikan kepada siapa Anda percaya. Dan dia harus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi jangan cuma kata orang, jangan cuma kata buku, jangan cuma kata pendahulu-pendahulu. Ada orang banyak mengikuti iman orang tuanya. Karena orang tuanya punya iman seperti ini, maka dia ikut begini juga. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya iman iman grup itu, iman keluarga ya. Karena orang tua, karena keluarga, jadi kita jadi ikut beriman seperti itu. Tidak boleh, kita harus mengalaminya sendiri. Ya, saya juga mengalaminya sendiri. Ibu Dewi juga mengalaminya sendiri. Nah, kalau sudah mengalami sendiri tidak bisa dibantah. Seperti ini Alkitab. Ini Alkitab. Tidak bisa ini cerita novel, nggak bisa. Karena kami mengalami. Ini firman Tuhan kebenaran yang terbukti di dalam hidup kita. Begitu, ya.
Jangan mau dibodokin sama setan, jangan mau ditipu sama setan. Nah, Bu Dewi mungkin Ibu bisa ceritakan selama ikut Tuhan kira-kira mujizat apa yang paling berkesan di dalam hidup Ibu? Yang Oh, membuat Ibu tambah teguh imannya, tambah yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. yes. Silakan Ibu. Banyak Pak, banyak sekali ya. Kalau saya mau cerita Ya, mungkin satu dua aja memang Bu, satu dua aja. ini memang hal yang Satu kecil dua aja. gitu kan, hal yang Ya. kecil, tapi bagi saya itu sungguh luar biasa gitu. Satu, waktu suami saya sakit, waktu itu muntah darah gitu, saya terus berdoa sama Tuhan, dan Tuhan sembuhkan gitu. Karena di rong sendi apa juga kan nggak ada penyakit kan, dokter juga bingung mau ngasih obat apa gitu. Tetapi dengan doa akhirnya Tuhan sembuhkan. Nggak lama gitu, cuma 2 hari waktu itu kejadiannya Tuhan sembuhkan. Dan puji Tuhan sampai sekarang suami saya sehat gitu kan, nggak ada apa-apa. Yang kedua, waktu cucu saya sakit. Waktu cucu saya sakit, saya bingung karena di rumah sendirian, badannya panas gitu. Saya cuma tumpang tangan, saya doa, Tuhan, Engkaulah dokter dari segala dokter dan obat dari segala obat. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan cucu saya tanpa saya harus bawa ke dokter, karena saya juga nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bawa dia gitu kan. Saya bilang setelah saya doa, cucu saya sekarang sembuh. Saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus cucu saya sembuh. Nggak lama saya tinggal ke dapur Pak, ngambil air minum gitu kan, dikasih. Pas saya pegang, loh, kok beneran dingin gitu kan, udah dingin, demamnya udah hilang, terus udah mau minta Haleluya. susu gitu. Saya bilang, wah emang Tuhan Yesus luar biasa, saya bilang. Makanya saya bilang Amin. dalam hati saya, bukan karena apa ya, sebetulnya bukan pilihan juga Pak gitu. Saya Iya. juga mungkin saya Tuhan itu bukan kebetulan, secara kebetulan, memang ini udah rencana Tuhan kan, memang jalan saya sudah di sini gitu. Mungkin juga bagi yang lain juga sebetulnya sih Tuhan itu sudah menunjukkan jalan kebenaran, tetapi mereka mungkin tidak peka gitu. Mereka tidak peka dan hanya melihat satu sisi saja gitu Pak, nggak mau membuka hati untuk tahu dengan yang lain gitu. Makanya mereka itulah mungkin jadi fanatik gitu, karena mereka nggak mau belajar, nggak mau melihat yang lain gitu. Dia hanya melihat cuma satu sudut saja gitu. Dan dulu juga saya seperti itu Pak, saya dibesarkan orang Muslim gitu. Saya sempat berjanji juga, saya nikah sama siapapun, pokoknya mau orang bule, mau orang manapun gitu kan, mau orang Chinese, orang mana, saya tidak akan berubah. Saya tetap seorang Muslim. Saya sempat berjanji seperti itu dulu. Ternyata Tuhan itu luar biasa gitu buat saya. Hati saya dikalikan 180 derajat sekarang gitu kan. Jadi saya percaya Tuhan Yesus, dan pokoknya luar biasa deh buat saya, buat keluarga saya juga. Banyak karya Tuhan Yesus yang sudah saya rasakan, saya alami gitu. Memang kalau mungkin ada orang yang bicara bohong gitu kan, ngarang gitu, karena kan kalau ngarang itu gampang sekali Pak orang untuk mengarang cerita gitu. Iya. Tapi kan merasakan hati saya gitu, hati jiwa saya, rohani saya nih yang dibentuk, yang dibangun setelah saya percaya Tuhan Yesus. Banyak sekali yang saya rasakan perubahan di dalam diri saya sendiri gitu. Ya, betul. Kalau orang ngarang itu kelihatan. Dari pancaran wajahnya kelihatan. Dari gerakan bahasa tubuhnya juga kelihatan. Karena orang mengarang itu dia bersama setan, ya. Oleh sebab itu Alkitab adalah sebuah kebenaran yang sangat memberikan terang kepada kita. Semua ajaran yang menyangkut hakikat Tuhan itu semua ada di sini nih. Ini ada di sini Alkitab nih. Ya. Karena dia adalah terang. Yohanes 1 ayat 4. Tuhan adalah terang, di dalam dia ada terang, dan terang itu adalah kehidupan manusia. Jadi dari
pengajarannya kita bisa melihat sesungguhnya terang benderang, ya, seperti kasihilah musuhmu, berdoalah buat musuh-musuhmu. Jika kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kalau orang meminta bajumu, serahkan juga jubahmu. Kalau orang meminta engkau berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Inilah Tuhan. Dia pribadi yang baik. Dia memberi jauh lebih daripada apa yang diminta, lebih daripada apa yang diharapkan manusia. Ya, kalau manusia yang lain, kalau manusia nggak mungkin bisa mengajarkan seperti itu. Kalau kamu ditampar pipi kanan, hajar kepalanya. Kalau perlu, potong dengan lehernya sekalian. Itu manusia, ya. Apalagi manusia yang dikuasai setan. Manusia dikuasai setan, itu manusia haus darah. Ya, manusia haus darah. Karena setan itu haus darah. Setan itu kepengen supaya darah manusia ditumpahkan. Oleh sebab itu, karena apa? Karena setan itu pencipta kematian. Dialah yang membunuh manusia sejak awal. Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan adalah membuat kebaikan di dalam hidup manusia. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Bukankah itu kebaikan? Manusia kalau berlimpah, luar biasa bahagianya. Ya, berlimpah makanan, berlimpah perhiasan, berlimpah semuanya, manusia bahagia, ya. Tapi kalau manusia serba minim, serba tertekan, kenapa serba minim, serba tertekan? Karena dicuri sama setan, ya. Setan itu mengambil terus apa yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Kesehatan hilang pelan-pelan. Kemana kesehatan? Manusia kan tidak tahu perginya kemana. Ya dicuri sama setan. Tadinya kuat, gagah, sehat, lari 10 km aja kuat. Tapi begitu setan mulai mencuri tenaga, kemampuan, kekuatan, kesehatannya, makin hari makin loyo. Jangankan mau jalan 10 kilo, mau lari 10 kilo. 10 meter saja sudah ngos-ngosan. Karena apa? Karena setan itu mencuri kesehatan manusia. Ya, bukan karena faktor alam. Ya, alam tidak bisa mengambil kesehatanmu. Tapi setan itu pribadi yang jahat, dia menggerogoti semua. Dia mengambil terus dari dalam hidup manusia. Bahkan kecantikan, ketampanan seseorang itu dicuri sama setan. Coba lihat orang kalau masih muda, masih usia belasan tahun, itu sangat luar biasa. Tapi makin lama, sudah 50, 60, makin hari makin peot. Kemana kekuatannya? Kemana ketampanan? Kemana kecantikannya? Dihilang, dicuri sama setan, dimakan sama setan. Itulah. Hanya ini Alkitab yang bisa memberitahu. Ya, makanya tidak bisa diragukan ini kebenaran. Hanya firman Tuhan yang bisa menceritakan itu. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kemana kesehatan manusia? Kemana ketampanan? Ibu Dewi kalau masih umur 17, kinclong. Kalau tambah 17 tahun lagi, semakin memudar. Ya, semakin lisut. Maaf nih. Ya, kalau tambah 27 tahun lagi, semakin, ya, itulah dunia. Ya, makanya sebelum terlambat percaya kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang memberi kehidupan. Kalau kita mati di dalam Tuhan Yesus, kita hanya pindah tempat dan kita diubahkan di dalam kemuliaan. Tapi kalau Anda mati, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, langsung diterkam setan, dibawa ke alam maut. Itu sudah pasti, karena firman Tuhan yang bicara seperti itu. Jadi, sekali lagi teman-teman, waktu ini singkat, jangan sampai terlambat, jangan sampai hidupmu kehilangan arah, jangan sampai hidupmu ditipu oleh setan. Bu Dewi, mungkin bisa sedikit beri pesan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan, ya, supaya jangan sampai terlambat, ya, jangan sampai salah memilih Tuhan, ya, karena hanya Tuhan yang benar yang bisa bawa kita ke surga. Silakan Bu Dewi. Benar. Saya pesan pada saudara-saudara saya, teman-teman saya yang mungkin belum percaya Tuhan Yesus gitu. Saya selalu berdoa kiranya Tuhan jamah hati mereka dan Tuhan juga selamatkan saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, karena dunia ini sudah
semakin tua ya, banyak banyak yang di Alkitab itu kan banyak yang sudah Tuhan genapi gitu kan, bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat gitu. Banyak yang sudah nyatakan di dalam dunia ini, banyak yang sudah digenapi lah sama Tuhan, kejadian-kejadian bahwa Tuhan Yesus itu sudah mau datang untuk yang kedua kalinya gitu. Pesan saya, kiranya Tuhan jamah, kiranya Tuhan juga lawat hati mereka, dan Tuhan selamatkan mereka juga, supaya kita sama-sama nanti di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Begitu aja, Pak. Ya, haleluya, luar biasa. Jangan sampai terlambat teman-teman, karena hidup ini singkat, hidup ini tidak bisa diputar ulang. Ya, artinya kesempatan tidak mungkin datang dua kali di dalam hidup kita. 2021 sudah lewat. Anda mau kembali ke situ nggak bisa. Kalau hidupmu sia-sia di tahun 2021, tidak bisa diulang lagi. Berarti Anda sia-sia di dalam kehidupanmu. Ini waktu sangat singkat. Jangan sampai Anda terlambat, ya. Ingat bahwa hanya Tuhan yang benar yang bisa menyelamatkan hidup kita. Bukan huruf-huruf yang menyelamatkan kita. Bukan kata-kata yang tidak terbukti yang menyelamatkan kita. Tapi firman Tuhan, dia hidup. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya. Terima kasih Bu Dewi yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa pada kesempatan ini. Jadi Bu Dewi mengalami sendiri Tuhan, ya. Dulu Bu Dewi juga suka mengejek, menertawakan Tuhan Yesus. Ya, masa Tuhan berkolor, masa Tuhan lahir dari rahim wanita, masa Tuhan mati di salib. Tapi setelah beliau mengalami, sekarang biar dibayar pun beliau tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Seperti itu ya, Bu? Benar. Ya. Karena Tuhan Yesus terbukti di dalam hidup ini. Oke, terima kasih Bu Dewi atas kesaksian yang luar biasa. Doa kami buat Ibu, Tuhan berkati Ibu, Tuhan pakai lebih heran lagi untuk bisa bersaksi dimanapun, supaya semakin banyak orang bisa tercerahkan, semakin banyak orang bisa tersadarkan, ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Doa kami buat semuanya, kiranya kasih karunia Tuhan bisa menyentuh hidup kita semua. Oke, sampai berjumpa di program selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.